Beginilah erupsi Gunung Ile Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, yang sudah 3 kali terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu berkisar antara 700 meter. Erupsi yang disertai gemuruh ini menyebabkan hujan abu pada 2 kabupaten, Flores Timur dan Kabupaten Sika. Saat ini status Gunung Ile Lewotobi laki-laki berada pada level 3 siaga. Warga dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Meskipun erupsi terus terjadi, warga di sekitar gunung masih belum mau mengungsi. Mereka memilih bertahan di rumahnya. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Halo, selamat sore. Pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, Pengadilan Negeri Bandung menggelar sidang perdana pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Sidang dimulai dengan pembacaan permohonan dari pihak Peggy. Sidang perdana pra-peradilan atas tersangka Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan dipimpin oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Bandung telah menunda sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan pada 24 Juni 2024 karena pihak termohon Polda Jawa Barat yang digugat pihak Peggy tidak hadir dalam sidang. Sementara itu, Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan, ikut mengawal jalannya sidang. Rudi hadir didampingi oleh kuasa hukumnya. Ya, kalau misalnya udah datang lagi gimana Pak tanggapannya, kan minggu lalu mengecewakan tuh nggak datang. Ya kayak selain sama pengacara aja ya, semuanya ya. Gitu aja. Hari ini datang untuk support di sidang Pak. Iya. Kalau ada informasi Peggy bakal datang atau enggak? Iya Pak, ada informasi. Oh nggak tahu ya, nggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau keluarga dari Cirebon, Iya. Datang semua ya. Datang semuanya. Nanti akan ada adik-adiknya juga ya? Iya ada semua. Dari Bapak sendiri akan ngawal sampai sidang selesai atau? Iya sampai selesai. Saya mau awal semua ya. apa harapan dari pihak keluarga dong Pak untuk nanti pembacaan ini dan juga untuk hakimnya nanti Pak, seperti apa Pak harapannya Pak? Harapannya supaya ini aja, supaya Peggy cepat bebas itu aja ya. Kita doakan ya semuanya, netizen seluruh Indonesia ya, doakan semua supaya Peggy tidak bersalah, cepat bebas itu aja. Oke, udah teman-teman. Dalam sidang pra-peradilan atas tersangka Peggy Setiawan, kuasa hukum Peggy memaparkan alasan pengajuan pra-peradilan kepada majelis hakim. Tim kuasa hukum menekankan pentingnya menemukan kebenaran formil dan material dalam kasus ini. Ironisnya, terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1035-K-PIT-2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Perong. Atau tidak ada teman, atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Perong. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun. Dan pada tahun 2024 Sementara Polda Jawa Barat hadir dalam sidang pra-peradilan tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung. Kepala Bidang Hukum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Nur Hadi, mengatakan Polda Jawa Barat membawa 15 kuasa hukum. Tentunya sesuai dengan undangan dari pengadilan, kita dengan tim jumlah sekitar 15. Insya Allah kita akan mengikuti sidang
Dan nanti silahkan nanti rekan-rekan media apabila ini mungkin kegiatannya live bisa nanti disimak. Untuk hal-hal yang lain mungkin tidak perlu kami sampaikan di sini karena ini menyangkut nanti materi-materi yang di persidangan. Tentunya pada hakikatnya kami siap. Mari. Ini kuasa hukumnya internal atau melibatkan eksternal juga, Pak? Enggak, ini internal aja. Hanya internal saja. Internal untuk Polri, saya selaku Kabitkum Polda Jawa Barat. Oh iya. Selaku Kabitkum Polda Jabar, itu kami yang membuat. Hari pertama ini membacakan untuk dari pemohon dan kita memberikan jawabannya. Itu aja. Jadi nanti dilaksanakan kurang lebih dari 7 hari. Nah, nanti biasanya nanti hakim tunggal yang nanti akan menyampaikan rondonnya atau jadwalnya. Bapak, mungkin izin Pak, kemarin kan banyak polemik gitu dan asumsi. Bisa diluruskan Pak, agenda apa sebenarnya yang menghalangi teman-teman untuk datang pada sidang kemarin? Oh, sebetulnya itu kita juga ada jadwal peradilan yang dari Polres-Polres lain, Mas. Lain, ya? Ada kegiatan yang sama dengan pengadilan seperti di Jakarta Selatan. Kita juga mewakili dari Polres Sukabumi, ada gugatan pra-peradilan. Kemudian dari Indramayu, ya kan? Dari Indramayu juga ada. Kemudian dari Subang, itu yang Subang juga ada pra-peradilan terkait dengan kecelakaan yang mengakibatkan 12 korban yang kalau salah 10 korban. Itu aja. Jadi semuanya kita menghadiri dari pengadilan-pengadilan yang ada. Begitu padatnya, tapi insya Allah hari ini kita bisa melaksanakan itu aja. Terima kasih. Pemirsa, kuasa hukum dari Abdul Pasren, mantan ketua RT di lokasi penangkapan terpidana kasus Vina dan MKV, anak dari Abdul Pasren, menggelar konferensi pers terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Kafe Kampung Lawas, Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sejumlah advokat hadir untuk meluruskan pemberitaan miring terhadap kliennya Abdul Pasren dan Muhammad Kafi. Abdul Pasren adalah ketua RT para terpidana kasus Vina. Abdul Pasren sempat diusir warga karena kesaksiannya dinilai tidak sesuai fakta. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki kematian tidak wajar. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Hari Bayangkara pada Kepolisian Republik Indonesia. Semoga Polri semakin maju dan presisi. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, bahwasanya kami telah resmi menerima surat kuasa dari Muhammad Nurdatul Kahfi. Yang pertama yaitu anaknya Pak Pasren atau anak Pak RT. Yang kedua, kita juga sudah menerima surat kuasa dari Pak Abdul Pasren langsung. Pada intinya, Jakarta Utara Merah Putih Logam melakukan koordinasi, melakukan konsultasi, dan melakukan wawancara kepada calon klien. Jadi penentuannya itu dulu sebelum kita pegang Abdul Pasren dan Muhammad Nurdatul Kahfi. Setelah kita wawancara, ternyata Abdul Pasren dan Muhammad Nurdatul Kahfi konsisten kepada keterangannya dan tidak berubah-ubah sesuai dengan apa yang ia alami, ia rasakan, dan ia lihat sendiri. Dan keterangan itu telah ia berikan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cirebon yang di bawah sumpah. Setelah kita lakukan wawancara, ada 3 hari lamanya, sehingga kami memutuskan untuk memberikan bantuan hukum kepada Bapak Nurdatul Kahfi dan Abdul Pasren, mengingat dengan pertimbangan banyaknya intimidasi. Ya, sebelum kita pegang ini, banyak sekali intimidasi yang dialami oleh Abdul Pasren beserta dengan keluarga
yang dibuktikan dengan adanya aksi unjuk rasa pada malam hari. Ini saya perlihatkan kepada rekan-rekan sekalian, apakah unjuk rasa dilakukan pada malam hari itu adalah Kembali di News Sore, pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-78, Kepolisian Republik Indonesia menggelar upacara di kawasan Monas, Jakarta. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Upacara ini digelar sebagai puncak perayaan Hari Bayangkara ke-78. Sebelumnya Polri juga telah menggelar serangkaian acara, mulai dari fun walk, bakti sosial, pelayanan kesehatan disabilitas, hingga lomba stand-up komedi. Perayaan Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024 ini mengusung tema Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Selain dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi, rangkaian upacara Hari Bayangkara ke-78 juga diisi dengan defile dan atraksi terjun payung bagi warga yang hadir. Selepas upacara, warga bisa menikmati 150 stand bazar, pesta rakyat, dan hiburan dari artis tanah air. Dan pemirsa, untuk mengetahui kegiatan Hari Bayangkara ke-78 Kepolisian Republik Indonesia di Monas, kita telah terhubung dengan rekan kami Jen Cahyani di sana. Selamat sore. Jen, bagaimana situasi saat ini di HUT ke-78 Polri? Selamat sore, Davi dan juga pemirsa. Saat ini acara puncak Hari Bayangkara ke-78 masih berlangsung dan saat ini sedang ada ditampilkan defile dari marching band atau korps dari Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian dan Akademi Militer. Dan puncak Hari Bayangkara ke-78 ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara dan juga instansi Polri, juga sejumlah tamu undangan yang juga hadir pada hari ini, dan ini dapat disaksikan langsung oleh masyarakat di kawasan Silang Monas, Jakarta, dengan tema Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Dengan inspektur upacara tadi langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo yang juga menyampaikan harapannya terhadap instansi Polri pada Hari Bayangkara ke-78 ini agar harapan-harapan dalam tema kali ini dapat terwujud dan juga instansi Polri dapat mengayomi masyarakat lebih lagi. Dan pemirsa, berikut ini adalah keterangan dari Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, terkait bagaimana persiapan dari acara puncak Hari Bayangkara ke-78. Jadi untuk tema peringatan Hari Bayangkara ke-78 ini adalah Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tentunya diharapkan kinerja Polri ke depan akan menjadi semakin baik, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin profesional. Sehingga polisi dapat menampilkan kinerja, menciptakan kondisi Kamtibmas yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jadi itu makna dibalik tema yang dipilih tahun ini, Pak, atau ada makna lain? Tentunya Polri sebagai penanggung jawab keamanan dalam negeri memiliki peran yang besar untuk menciptakan kondusivitas Kamtibmas sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik, pembangunan dapat berjalan dengan baik, dan Indonesia Emas tahun 2045 dapat tercapai. Setiap kita memperingati hari tadi, seperti kita memperingati ulang tahun kita sendiri, adalah kesempatan kita juga untuk bermuhasabah, merefleksikan diri tentang apa-apa yang sudah kita raih pada masa lalu, apa kekurangan-kekurangannya, dan yang paling penting adalah bagaimana kita memperbaiki kekurangan-kekurangan ini di masa yang akan datang. Tentu tidak ada yang sempurna, tetapi selalu ada ruang untuk memperbaiki, selalu ada ruang untuk membenahi kepolisian negara Republik Indonesia.
Baik pemirsa, itu tadi keterangan yang disampaikan oleh Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada terkait bagaimana persiapan Puncak Hari Bayangkara ke-78, mengingat sebelum acara puncak ini juga digelar sejumlah rangkaian acara yang digelar oleh instansi Polri. Dan ini juga tentunya melibatkan seluruh masyarakat. Setelah nanti upacara pada sore ini dilaksanakan, nanti malam juga akan ada pesta rakyat yang juga akan menampilkan hiburan-hiburan dari artis tanah air. Kemudian ada bazar makanan yang juga diikuti oleh UMKM di Indonesia. Demikian dari kami kembalikan ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang anggota polisi di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menjadi tenaga pengajar sukarela di SD Negeri 121 Atap Buton. Kurangnya minat siswa datang ke sekolah membuat Aibtu Mardianto Putro Mudakir tergerak untuk membantu mengajar di sela kesibukannya sebagai polisi. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menyudahi kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Inilah Aibtu Mardianto Putro Madakir, seorang anggota kepolisian Polres Buton yang bertugas sebagai Kanit Binmas di Polsek Lasalimu, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Di sela-sela kesibukannya sebagai polisi, Mardianto juga menjadi tenaga pengajar sukarela untuk Sekolah Dasar Negeri 121 Atap yang terletak di daerah pelosok di Kampung Nelayan Bajau, Desa Benteng, Kecamatan Lasalimu. Bersama dengan guru-guru lainnya, Mardianto rela menyusuri Sungai Lakarima demi mengajar. Hal ini dia lakukan karena merasa prihatin dengan pendidikan masyarakat di Kampung Nelayan Bajau. Masih banyak warga yang buta huruf, khususnya anak-anak. Jangan lupa barangta. Ayo pakaian sekolah gantian, kita berangkat ke sekolah gantian. Pakaian sekolah nanti om tunggu di sekolah. Ayo. Nah, Cemong, ayo. Kita ke sekolah dulu. Dengan penuh semangat, Mardianto bahkan menjemput satu persatu anak-anak dari rumah mereka untuk belajar membaca di sekolah. Ayo, cepat. Iya, memang karena pemahaman tentang pendidikan ini di tempat kami ini masih sangat kurang. Juga dari orang tua yang belum sepenuhnya memahami akan pentingnya pendidikan bagi anak. Ketika Bapak datang ke sini bagaimana? Apakah mereka bisa membaca tulis? Ada yang sudah bisa, ada yang belum. Lebih banyak yang belum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan antusiasme murid ke sekolah, Mardianto kerap memberikan hadiah ke para siswa, seperti makanan dan alat tulis. Selain itu, Mardianto juga sering mengajak para siswa berjalan-jalan ke kota pada akhir pekan. Kehadiran Aibtu Mardianto membuat pihak Sekolah Dasar 120 Negeri 1 Atap Buton sangat terbantu. Nanti adik-adik sekalian tetap rajin ke sekolah. Pagi-pagi. Semenjak setahun terakhir Mardianto bergabung, anak-anak yang tadinya malas kini semangat datang ke sekolah tepat waktu dan mengikuti kegiatan belajar. Sekolah ini tidak boleh kita kerja sendiri, apalagi di daerah terpencil seperti ini. Di sini butuh kolaborasi yang bisa artinya sinergikan ini hal ini pendidikan, karena kami guru keadaan terbatas, apalagi ini daerah terpencil, Pak. Jadi saya kemarin lapor ke Kapolsek, secara kebetulan Bapak ini yang punya peduli dengan ini, sehingga alhamdulillah pada hari ini beliau sekitar 1 tahun ini bersama kami. Dan saya memang dengan beliau itu ucapan terima kasih banyak. Kita selesai untuk hari ini.
Aktivitas Aibtu Mardianto selalu direkam dan diupload di media sosial miliknya. Hal ini untuk memotivasi dan menumbuhkan kepekaan orang lain terhadap lingkungan sekitarnya, terutama di bidang pendidikan. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.